حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد, para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah hingga hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Hidayah ini mahal dan ini nikmat terbesar. Maka kita bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, dan kita terus memohon kepada Allah agar nikmat hidayah ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan, kajian subuh pagi hari ini tentunya masih membahas kitab yang kita bahas secara rutin di Ahad pekan kedua, yaitu kajian kitab Al-Kabair. Dan kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-64, Ar-Rabi'atu Wasittun. Jadi kitab Al-Kabair ini kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, kumpulan dosa-dosa besar. Dan kitab ini sudah diterjemahkan oleh banyak penerbit, ya, dan sangat populer. Al-Kabiratul Rabi'ah Wasittun, dosa besar yang ke-64, Asyurbu fil dhahabi wal fiddah, minum, ya, tentunya nanti makan juga, dari bejana, dari piring, dari gelas, ya, kalau minum gelas, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Ini termasuk dosa besar. Orang Islam dilarang menggunakan bejana, tempat, piring, gelas, sendok yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk dimanfaatkan, digunakan, atau sebagai perhiasan. Dikecualikan emas bagi wanita untuk berhias, itu pengecualian. Emas untuk wanita untuk berhias, perhias yang dipakai. Pengecualiannya hanya itu. Wanita juga dilarang menggunakan piring dari emas,
sendok dari emas. Jadi secara hukum asalnya penggunaan emas dan perak itu diharamkan. Bahkan termasuk dosa besar, kecuali bagi wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan dari emas, hanya bagi wanita. Dan dikecualikan juga boleh bagi laki-laki menggunakan cincin dari perak. Tidak boleh dari emas. Itu pengecualian. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Dan ini menjadi pembahasan para ulama, penggunaan cincin dari Nabi ini apakah sunnah ataukah itu sebagai adat kebiasaan. Ya. Tapi boleh. Nabi menggunakan cincin itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan apa? Stempel, untuk stempel, Pak. Ya, kalau kita sekarang stempel ini. Beliau dulu menggunakan dengan cincinnya. Jadi cincinnya itu untuk ya stempel ya namanya. Maka tertulis Muhammadur Rasulullah, cincinnya Nabi itu. Dan cincin ini setelah Nabi meninggal dunia dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah meninggal dunia sampai dipakai oleh Utsman radhiyallahu anhu dan terjatuh di sumur Aris. Terjatuh di sumur Aris, kemudian dicari dan hilang. Ini terkait dengan Nabi menggunakan cincin dari perak, maka boleh laki-laki menggunakan cincin dari perak. Dari emas ya terlarang, diharamkan. Ya, maka diingatkan saudara-saudara kita laki-laki kalau masih menggunakan cincin dari emas. Ada sebagian kaum muslimin entah tahu atau tidak tahu menggunakan cincin dari emas. Terkadang cincin tersebut hasil dari tukar cincin. Itu tukar cincin ketika menikah. Padahal sekali lagi tidak diperbolehkan. Menggunakan cincin dari emas, gelang dari emas, jam tangan dari emas, ya, itu dilarang bagi kaum laki-laki. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sabda beliau, la talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. La talbasul harir. Nabi bersabda, janganlah kalian umatku menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ini juga termasuk larangan. Dan ini khusus bagi laki-laki. Dalil yang membolehkan bagi perempuan ada dalilnya. Jadi larangan menggunakan sutra khusus bagi laki-laki. Walad dibaj, kain yang bersulam dari sutra, dengan sutra. Hindari, jauhi bagi laki-laki menggunakan sarung dari sutra. Hati-hati, Pak. Itu termasuk larangan di dalam Islam. Baju, kain, sarung, itu kan harganya mahal itu. Dan jadi kebanggaan. Namun diharamkan. Kalau kita memiliki kain dari sutra, maka berikan kepada istri kita. Atau putri kita. Ya, karena mereka kaum wanita diperbolehkan menggunakan sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Dan janganlah kalian minum dari
tempat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Wala tashrabu, janganlah minum. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, lahum fit dunya. Emas, perak itu dihalalkan, diperbolehkan bagi orang kafir. Itu gaya hidup mereka. Bagi mereka boleh menggunakan itu, walakum fil akhirah, akan tetapi bagi kalian hanya boleh, bahkan bukan hanya boleh, tapi bagi kalian emas dan perak itu di akhirat. Itulah kenikmatan yang akan kalian nikmati di akhirat. Di dunia jangan. Biarkan orang-orang kafir yang menggunakan emas dan perak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Riwayat Muslim. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dari bejana emas dan perak, sesungguhnya dia sedang memasukkan api di dalam perutnya. Dia sedang memasukkan neraka jahanam di dalam perutnya. Hadis ini yang menunjukkan bahwa penggunaan emas dan perak itu termasuk dosa besar. Kita sudah bahas di awal kajian, entah berapa tahun yang lalu. Definisi dosa besar itu apa? Dosa yang pelakunya diancam dengan api neraka. Yang pelakunya diancam dengan laknat. Jadi kalau ada dosa, barang siapa melakukan ini dan itu, maka baginya neraka jahanam, maka dia akan mendapatkan siksa, berarti itu dosa besar. Atau dosa yang pelakunya dilaknat. Allah melaknat, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba. Setiap ada kata-kata Allah melaknat, berarti perilaku itu termasuk dosa besar. Maka kalau ada ancaman, larangan yang kemudian disebutkan konsekuensinya, siksanya di dunia maupun di akhirat, maka itu termasuk dosa besar. Itu salah satu definisi dari para ulama terkait definisi tentang dosa besar. Selain itu, perbuatan dosa itu dianggap kecil. Ya. Maka ada pembagian dosa besar, dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil bukan berarti boleh diremehkan. Karena dosa kecil itu jika terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Dan kata para ulama, dosa kecil itu akan menjadi besar ketika kita melakukan dosa itu dengan menganggap remeh perbuatan dosa. Karena menganggap remeh perbuatan dosa artinya kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berbuat dosa, kita sedang berperilaku buruk terhadap Tuhan kita. Kita sedang menunjukkan sikap tidak bersyukur kepada Tuhan kita. Jadi kembali kepada hadis ini, Nabi SAW bersabda, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia sedang memasukkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Kemudian di dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW bersabda, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Siapa yang minum
dari bejana yang terbuat dari perak, maka dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan bisa minum dari bejana tersebut di akhirat. Siapa yang nekat menggunakan emas dan perak, maka di akhirat dia akan terlarang menggunakan emas dan perak. Di mana emas dan perak boleh untuk digunakan atau pasti akan digunakan di surga Allah. Berarti kalau dilarang, dia tidak mendapatkan balasan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala terkait dengan dosa besar yang ke-64. Mungkin bagi kita yang ya hidupnya pas-pasan, sederhana, ya tidak kebayang kita minum pakai gelas perak dan emas, Pak. Jangankan dari emas dan perak, dari bahan yang paling murah pun terkadang orang tidak punya. Ya, kalaupun ada hanya sedikit. Namun bagi sebagian orang yang punya kelebihan harta, ini bukan sesuatu yang susah bagi mereka, Pak. Bahkan orang-orang yang memang senang dengan gaya hidup mewah. Terkadang nanti ada piringnya dari emas. Atau punya hiasan-hiasan dari emas. Ini dilarang. Maka kita ingatkan saudara-saudara kita, dan yang paling banyak itu yang masih dilakukan cincin bagi kaum laki-laki. Padahal tradisi menggunakan cincin ya emas ya, cincin emas sebagai tanda ini sudah menikah itu bukan tradisi Islam. Jadi kalau orang menikah itu pakai cincin emas, itu menunjukkan bahwa dia sudah menikah. Itu bukan tradisi Islam. Silahkan menggunakan cincin yang terbuat dari perak dan yang terbuat dari selain emas. Bagi laki-laki silakan. Walaupun lebih mahal. Karena yang dilarang hanya emas. Yang dilarang hanya emas. Ada ulama kemudian yang menjelaskan hikmahnya. Kenapa kok dilarang? Ada yang mengatakan karena emas dan perak itu simbol kesombongan. Ada yang menjelaskan bahwa emas dan perak itu dapat membuat seseorang menjadi sombong. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan emas dan perak itu dapat menyakiti dan melukai hati para fuqara wal masakin. Namun ini penjelasan para ulama terkait dengan hikmah. Tapi bukan dari Nabi. Artinya apa? Hikmah yang dijelaskan oleh para ulama itu bukan alasan diharamkannya emas dan perak. Ini yang perlu dicatat, Pak. Kalau kita ditanya kenapa tidak boleh? Karena Nabi melarang. Itu, titik. Setelah itu silakan. Oh mungkin karena ini dan itu. Jadi hikmahnya apa? Yang pertama karena Nabi melarang. Titik. Karena kalau kita berbicara tentang hikmah, orang bisa bantah. Loh, kan ada berlian lebih mahal dari emas. Kok boleh? Dan seterusnya. Ini sama seperti larangan, mohon maaf, memakan babi, Pak. Kalau umat Islam ditanya, kenapa Anda tidak boleh makan babi? Jangan berbicara soal soal dampak buruk dari babi. Kandungan yang ada. Oh karena babi mengandung cacing, mengandung ini dan itu, ini dan itu dan ini. Dibantah. Dan memang bukan itu alasan utamanya. Kenapa babi haram? Karena Al-Quran mengharamkan, titik. Oh setelah diteliti bahwa bla 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 bla. Ya. Kenapa ke umat Islam harus membasuh jilatan anjing? Dengan 7 kali basuhan disertai dengan tanah. Karena itu perintahnya. Kalau Anda bicara soal karena di dalamnya ada ini dan itu. Memang itu ada. Tapi itu bukan alasan utama. Ya.
Alasan utamanya karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan itulah sikap penghambaan seorang Muslim, adalah dia taat patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita menerima, silakan mencari hikmahnya apa. Ditelusuri, diteliti, dikaji untuk menguatkan. Tapi bukan untuk mencari alasan menerima atau menolak sebuah perintah dari Allah. Tidak boleh. Datang perintah, sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, langsung sujud, kecuali iblis. Tanya-tanya dulu, bahkan diprotes. Dipikir dulu sama iblis. Loh, ini perintah, tidak benar ini. Saya kan makhluk lebih baik. Hati-hati, Pak. Jangan sampai menjadi seperti iblis, na'udzubillah. Datang perintah Allah. Allah melarang emas, Nabi melarang emas. Naam, kami larang. Setelah itu silakan cari hikmahnya. Ya, saya sampaikan ini karena ada sebagian saudara kita yang mempermasalahkan. Padahal nasnya jelas dan kandungan dari nas itu sudah sangat jelas. Loh, kenapa ini dilarang, itu gak dilarang? Loh itu loh, na'udzubillah. Ya. Sama seperti kita puasa, Pak. Kenapa sih puasa dari subuh sampai maghrib? Ya taat sama Allah dan Rasulnya. Kenapa kok tidak sampai isya? Ya. Allah yang lebih tahu, silakan setelah itu dikaji hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.